Ya, selamat sore Pak Atma. Selamat sore Pak Dwi. Ya, seperti perbincangan Bapak kemarin, jadi kita memutuskan pertemuan hari ini. Jadi katanya Bapak kemarin ingin mengembangkan kompetensi Bapak ya. Iya, betul sekali. Ya, kompetensi apa saja yang ingin nanti akan kita kembangkan, Pak? Iya, yang ingin dikembangkan atau kompetensi yang ingin ditingkatkan yaitu adalah bagaimana menemukan suatu atau mengidentifikasi masalah yang diamati. Yang kedua adalah bagaimana bisa mengembangkan masalah tersebut ya. Dan yang ketiga adalah bagaimana usaha atau kompetensi saya untuk menentukan solusi dari identifikasi atau akan masalah tersebut, Pak. Oke, jadi dalam dalam proses pemecahan masalah. Iya. Kalau kebutuhan Bapak kemampuan dalam mengcoach seseorang, Iya. apakah Bapak ingin juga mengembangkannya? Iya, betul sekali. Ya. Pasti ya, ingin juga mengembangkan dalam mengcoaching ya seseorang agar bisa sharing gitu. Oke, Pak. Ya, baik Pak. Siapa yang akan Bapak coaching nantinya? Berdasarkan pengamatan dengan hasil sharing ya, ada teman guru namanya Ibu Mariani. Ya, ibu tersebut sudah pernah berdiskusi sama saya bahwa ada sedikit problem yaitu dalam pembelajaran. Gitu, Pak. Oke, Pak. Jadi sudah buat pertemuan, janjian begitu? Iya, sudah. Rencana hari ini kita akan pertemuan ya untuk melaksanakan diskusi agar ibu tersebut bisa menyelesaikan mendapatkan solusi dari permasalahan yang ia temui. Oh, oke, Pak. Jadi nanti boleh ya saya di sana mengamati? Boleh, Pak. Siap, Pak. Oke, Pak. Ya. Ya. Terima kasih Pak Dwi sudah boleh sharing dengan saya. Oke, Pak. Ya. Sama-sama, Pak. Ya, kita akan ketemu dengan Ibu Mariani ini ya, Pak. Iya, kita akan Oke. Selamat sore, Pak. Selamat sore, terima kasih Pak Dwi. Sore, Pak Atma. Ya, selamat sore Pak Putra. Tadi kita sudah melakukan pertemuan tadi ya dengan Ibu Mariani. Dan tadi saya juga menyimak percakapan Bapak dan Ibu Mariani tadi. Iya. Kalau menurut dari Bapak sendiri sebagai coach tadi, bagaimana Bapak menilai performa Bapak tadi? Kalau dikasih rentang nilai 0 sampai 10? Iya. Kalau saya Pak untuk menilai diri sendiri ya sudah maksimal tadi Pak saya lakukan coaching kepada Ibu Mariani supaya ibu tersebut bisa meningkatkan kompetensinya, dan saya rasa Pak kalau saya bisa menilai diri pribadi karena ini belum ada hasil dari hasil coaching dan Ibu Mariani baru akan melaporkan nantinya. Ya saya nilai dulu Pak masih 8. Oh, gitu. 8. Iya, 8 dulu Pak. Oh, gitu. Apa yang membuat Bapak menilai 8? Karena saya belum melihat hasilnya. Oh, karena belum melihat Iya, hasilnya itu saja Pak. Tapi kalau dari tadi diskusi sudah sangat baik responnya Bu Mariani dan sudah bisa menerima dan memahami apa yang saya sampaikan. Gitu loh. Ya, apakah saya boleh menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Iya, silakan Pak Putra. Ya, saya tadi mengamati pada saat akan melakukan solusi. Iya. Tadi ada Bapak mengajukan ide-ide untuk Ibu Mariani. Oke. Kemudian ada juga tadi Bapak membiarkan Ibu Mariani memikirkan solusi untuk yang itu baik dalam coaching itu untuk membuat dia menemukan ide itu sangat baik. Nah, jadi berarti Bapak setuju mendengar pernyataan saya tadi ini? Setuju? Yang mana Pak? Tentang yang apa tadi itu? Bapak itu menuntun coachingnya itu betul Pak, supaya saya jangan seolah-olah yang menjadi mensetir. Jadi biarkan dia juga berpikir, saya cukup saja menuntun, mengerahkan supaya ibu juga bisa kreatif, gitu Pak.
Ya, setuju sekali Pak. Gitu. Oke, kalau dari yang Bapak lakukan tadi, ada tidak ya hal yang belum sesuai menurut Bapak? Kalau yang saya lakukan Pak sudah sangat sesuai. Cuma nanti ini Pak melihat lagi hasilnya. Ya kalau ya hasil dari nanti setelah melakukan hasil coaching tadi bisa diterapkan dengan baik, gitu Pak. Oke, jadi seperti itu ya. Iya. Nah, jadi dari pertemuan dengan Ibu Mariani tadi, Iya. kira-kira apa yang akan Bapak lakukan lagi nanti sebagai coach supaya lebih baik lagi ke depannya? Iya. Yang pertama Pak, kita harus melakukan refleksi dari hasil coaching tadi, hasil yang Ibu Mariani terapkan itu lakukan refleksi. Yang kedua ya lakukan perencanaan. Ya jika sudah baik ya ditingkatkan. Yang masih belum baik lagi ya bisa kita ubah metodenya, gitu Pak. Kalau untuk Bapak sendiri, iya. Kompetensi yang tadi kita diskusikan di awal, apakah ada perkembangan yang dari hasil tadi pertemuan Ibu Mariani? Iya, sudah ada sedikit perkembangan Pak, sangat iya. Dalam hal apa itu Pak? Dalam memberikan yang pertama adalah ketika kita menuntun untuk menemukan solusi. Yang kedua adalah ketika mengarahkan agar menerapkan strategi itu. Oke, jadi sampai di pada penerapannya tadi ya. Oke, baik sekali ya. Ya, jadi diskusi kita mungkin hari ini cukup sampai di sini. Iya, Pak Putra. Ya, semoga ya tindak lanjut kita ke depannya tadi yang Bapak sudah katakan, kita bisa lakukan dengan baik lagi. Iya. Oke, sampai ketemu lagi Pak Atma. Iya, terima kasih Pak Putra sudah boleh membantu kami. Selamat sore. Ya, selamat sore Pak Atma. Ya, selamat sore Ibu. Selamat sore Pak Putra, bagaimana kabar hari ini Pak Putra? Kabar baik Bu. Iya, bagaimana keluarga? Ya, puji Tuhan, sehat-sehat. Oh iya. Oke Pak Putra, bagaimana sebenarnya apa tujuan pertemuan kita saat ini? Jadi tujuan pertemuan kita hari ini Bu, ya, jadi seperti yang saya bilang kemarin, di kelas saya itu sangat kacau balau Bu. Kalau saya masuk, susah sekali untuk mengatasi anak-anak itu dalam pembelajaran. Iya. Saya juga sudah mencoba pembelajaran kooperatif, tapi tetap juga masih seperti itu Bu. Iya. Jadi masalahnya adalah pembelajaran di dalam kelas ya, keadaan di dalam kelas. Iya Bu. Iya. Kalau menurut Pak Putra, pembelajaran kelas itu yang menurut Bapak yang baik itu seperti apa sebenarnya? Kalau menurut saya, mereka itu tetap bisa fokus belajar. Ya tidak apa-apa mereka kesana kemari mungkin pembelajaran yang aktif, tapi tetap fokus. Tapi ini mereka colek sana, colek sini. Ya, jadi akhirnya mengganggu fokus dari teman-temannya yang lain, Bu. Iya. Jadi akhirnya sulit untuk menyerap materi dengan baik. Jadi jadi kelas itu, jadi ulangan harian yang saya berikan juga akhirnya tidak memuaskan menurut saya. Jadi itu Ibu masalahnya. Iya, jadi karena kurang fokus sehingga proses yang terjadi di dalam tidak terjadi dengan baik. Kemudian di hasil akhir itu penilaian mereka penilaian mereka itu tidak sesuai yang seperti yang kita yang Pak Guru harapkan seperti itu. Iya. Kalau melihat ya permasalahan yang ada, apakah Pak Putra sudah melakukan hal-hal positif yang artinya yang membuat siswa itu lebih termotivasi untuk belajar? Saya cuma jarang sih Bu, sempat sih lalu buat kayak permainan, ice break, ternyata mereka ya terlibat dalam hal itu, cuma ya kayak capek juga mau bikin terus tiap pembelajaran begitu. Nah, jadi itu yang pernah saya buat. Kemudian tadi kelompok kecil yang saya buat, kelompok-kelompok. Nah, mungkin kalau saya pikir kelompoknya yang tidak terlalu kecil, harus saya persedikit lagi anggota-anggotanya Bu. Oh ya, berarti Pak Putra sudah
melakukan beberapa variasi-variasi pembelajaran, ya. Walaupun itu sebenarnya tidak setiap hari dilakukan seperti itu ya Pak. Iya. Kemudian menurut Bapak, apa kira-kira hal yang bisa dilakukan sehingga motivasi siswa itu lagi bisa berkembang lagi menurut kalau dari Bapak misalnya? Ya, jadi mungkin saya akan mencari tahu kebutuhan belajar mereka, Bu. Jadi terutama mungkin mereka itu kinestetik karena suka gerak-gerak sana kemari kalau belajar. Tapi saya akan buat kuesionernya, saya ingin cari tahu kemampuan belajar mereka, terutama profilnya ya Bu, profil siswa itu. Jadi itu Bu yang akan saya. Kemudian juga mungkin materinya itu, biasa saya juga kurang persepsinya, bisa langsung masuk di materinya. Jadi itu Bu. Iya, berarti Bapak akan lebih menambah lagi variasi-variasi yang ada ya dalam proses pembelajaran. Iya. Apakah ada hal lain yang apalagi ya yang bisa membuat ini ya Bu termotivasi? Iya. Ya, mungkin pernah Bapak sudah pernah melakukan, tapi mungkin itu jarang ya. Tapi mungkin lebih dikembangkan lagi barangkali. Iya, seperti ice breakingnya mungkin dengan mungkin saya pikir-pikir seperti pembelajaran yang pernah saya dapat tentang mindfulness. Ya mungkin akan coba lagi supaya mereka bisa berkonsentrasi pada pembelajaran. Iya, betul Pak. Ya, saya kira itu hal yang bagus untuk dilakukan ya dengan variasi-variasi yang ada. Dan itu lebih dilakukan secara konsisten ya, dan mungkin continue, saya kira seperti itu ya. Dan pasti ya ketika kita mendapatkan permasalahan di dalam kelas dengan beberapa metode-metode, dengan beberapa variasi-variasi ya, pasti kita bisa melihat ya motivasi siswa itu pasti akan meningkat. Saya kira seperti itu Pak ya. Oh iya. Seperti itu, dan tetap semangat Pak untuk melakukan proses pembelajaran. Saya kira anak-anak kita akan lebih bersemangat lagi kalau gurunya itu bersemangat ya, seperti itu Pak. Oh iya, nanti akan saya coba Ibu ya dalam pembelajaran nanti. Iya. Ya, terima kasih Ibu Ani untuk sharing hari ini. Ya, semoga kelas saya bisa kondusif seperti yang saya inginkan, anak-anak bisa berfokus dan hasil belajarnya juga baik. Tentu Pak. Ya. Iya. Tetap semangat Pak Putra. Semangat Ibu. Oke, iya. Selamat sore Pak Putra. Selamat sore Ibu. Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi ya Bu. Kalau misalnya saya butuh untuk di coaching. Siap Pak Putra. Oke. Terima kasih Ibu. Iya. Selamat sore Pak Putra. Selamat sore Ibu. Terima kasih ya sudah hadir saat ini. Jadi saya dengar Bapak akan melakukan coaching ya hari ini. Iya Bu. Seperti yang saya bilang kemarin, hari ini saya akan rencana ketemu dengan ada satu Bapak Pak Guru namanya Pak Atma Fikaris. Jadi dia punya masalah dalam pembelajaran. Nah, jadi hari ini saya sudah buat jadwal pertemuan. Rencana bertemu ya Pak? Iya. Oke. Ya, tentu sebelum Bapak melakukan coaching, ya, saya akan bertanya dulu ya. Ya, silakan Ibu. Ya. Jadi yang pertama yang akan saya tanyakan dalam coaching nanti, kira-kira ya kompetensi apa yang Bapak akan kembangkan ya dalam proses coaching ini? Kalau saya sendiri Bu, yang saya ingin dikembangkan yaitu yang paling utama itu mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi saya ingin punya kemampuan itu untuk lebih menggali coach saya nanti. Nah, jadi dengan itu mungkin kalau nanti itu bisa meningkat, mungkin saya rasa teknik coaching saya akan lebih baik lagi. Dan juga dalam mendengarkan secara aktif mendengarkan. Iya, seperti itu ya. Jadi kompetensi apa yang Bapak mau kembangkan tadi ya, saya kira itu bagus. Kemudian Pak,
bagaimana ya apa yang Bapak inginkan nanti yang akan saya amati dalam hal apa yang akan saya amati Ya, nanti, jadi dari kedua itu mungkin yang lebih condong nanti yang fokus ibu yaitu memberi pertanyaan berbobot, Bu. Jadi itu nanti yang saya ingin ibu mengamati saya. Jadi saya juga sangat merindukan saya ini bisa menjadi coach yang baik bagi coach saya nanti. Oke, ya. Sebelum melakukan coaching, Pak, ada yang akan saya tanyakan ya. Bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan? Ya, kalau saya menilai ini sangat baik, Bu. Jadi ini bisa bisa menjadi suatu kompetensi saya sendiri sebagai pendidik nanti. Iya. Dan nanti saya bisa juga mengajak teman-teman saya yang ada di sekolah. Semacam sebuah pembelajaran untuk Bapak ya? Iya, Jadi seperti itu. Oke, ya saya kira itu Pak. Saya minta waktunya nanti ketika sudah selesai coaching kita bertemu lagi ya. Kita akan wawancara. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan Pak. Ya. Oke. Siap, Bu. Semangat Pak. Siap, Ibu Mariani. Oke, ya. Selamat sore Pak Putra. Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari Puji ini? Tuhan, luar biasa Pak Putra. Terima kasih Pak Putra sudah bisa boleh menghadirkan saya, membantu saya pada saat ini. Ya, jadi Pak Atma, boleh tahu apa yang menjadi permasalahannya Pak Atma yang menjadi tujuan diskusi kita hari ini? Iya, saya berharap ini supaya bisa Pak Putra bisa memberikan solusi Pak Putra. Begini Pak Putra, ketika dalam kelas ketika saya mengajar, di situ masih ada beberapa siswa yang dia punya belajarnya itu khususnya dalam kemandirian itu masih kurang. Ya contohnya, kemandirian siswa dalam belajar. Contohnya, ya siswa ya selalu mengharapkan bantuan orang lain atau siswa lain untuk membantu dia dalam belajar mengerjakan tugas. Itu saya pikir mungkin karena motivasi belajarnya yang masih rendah. Begitu Pak Putra. Oh, jadi pandangannya Bapak dia punya motivasi. Iya, masih rendah. Berarti Bapak ingin meningkatkan motivasinya supaya dia juga bisa mandiri belajarnya. Jangan selalu bergantung kepada teman-temannya. Gitu. Nah, kalau boleh tahu ini Pak, dari pembelajaran yang sudah Bapak terapkan selama ini, bagaimana Bapak menilai pembelajaran yang sudah Bapak lakukan? Iya, kalau masalah hasil Pak Putra, hasil masalah nilai sudah cukup baik. Cuman ketika diskusi kelompok atau kerja kelompok masih ada siswa yang kurang aktif atau masih bergantung kepada temannya. Dan saya pikir mungkin kelemahan saat ini adalah mungkin masalah strategi atau metode yang saya gunakan. Oh iya. Kalau boleh tahu kaitannya tadi dengan kemandiriannya dia untuk belajar? Iya, kaitannya Pak Putra yaitu ketika saya bagi kelompok, memberikan tugas kelompok, siswa ini diam, dia pasif, ya menunggu saja jawaban dari temannya. Padahal strategi yang saya gunakan ini adalah sudah merupakan berbasis masalah. Ya, supaya siswa bisa memecahkan masalah secara berkelompok. Ternyata dalam satu kelompok ada siswa yang pasif. Iya, gitu Pak Putra. Oke, jadi kalau dari pengalaman Bapak mungkin ada teman guru yang juga pernah cerita bagaimana mengatasi hal itu. Iya, berdasarkan hasil sharing dengan teman-teman guru memang pada dasarnya adalah kembali kepada pribadi siswa dengan melibatkan dia punya keluarga. Karena memang ternyata siswa yang seperti ini adalah siswa yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tua, pendampingannya. Oke. Jadi kurangnya pendampingan dari orang tua, pengawasan dalam belajar. Begitu Pak Putra. Jadi kira-kira apa yang ingin Bapak lakukan suatu treatment untuk anak ini? Iya, saya pikir Pak Putra yang pertama adalah saya akan memanggil anak ini, saya akan memanggil untuk melakukan konseling pendekatan secara persuasif. Itu saya sudah pikirkan juga dan teman-teman guru juga mengatakan seperti itu bahwa mereka juga pendekatan dengan siswa. Yang kedua adalah melibatkan orang tua atau keluarga. Oh, melibatkan orang tua. Iya, keluarga. Iya.
apakah anak ini sudah ada berapa banyak mereka di kelas atau cuma ada 1-2 siswa? Iya, gitu Pak Putra. Jadi melakukan pendekatan, konseling. Ya, jadi menurut Bapak yang saya tangkap tadi, saya konfirmasi nih ya, itu sudah cukup baik untuk pendekatan persuasif. Oke, jadi berbaik orang tua gitu ya. Nah, jadi kita sudah punya gambaran ya yang akan kita lakukan. Kira-kira kapan Bapak ingin memulai? Ya, secepatnya Pak Putra, mungkin ya minggu depan ini. Oh, minggu depan ini ya? Iya, karena ini weekend, hari Sabtu, jadi mungkin hari Senin. Oh, hari Senin ya? Oke, berarti hari Senin ini luar biasa. Jadi ya berarti hari Senin akan ketemu dengan orang tuanya. Melakukan pendekatan kepada anaknya, siswanya, dan satu kepada keluarganya. Kalau kepada keluarganya kapan Bapak ingin? Iya, nanti tergantung pembicaraan dengan orang tua, kami akan komunikasi, karena mereka adalah termasuk orang sibuk juga, ya supaya kita cari waktu yang pas, gitu Pak Putra. Luar biasa. Apakah ada selain dari itu, mungkin ada solusi yang terlintas? Atau mungkin itu saja dulu? Iya, itu saja dulu Pak Putra. Saya rasa kalau masalah materi ya, anak ini bisa sebenarnya. Oh, bisa. Iya, cuma tadi masalah kemandirian belajarnya, jadi motivasinya. Oke. Gitu. Nah, jadi motivasi belajar. Oke. Iya. Ya, jadi sudah dipatok hari Senin ya. Semoga nanti bisa berjalan ya, Pak, dengan baik. Iya. Dan anaknya juga nanti bisa merespon dengan baik tanpa merasa terhakimi atau merasa dia buruk dari teman-temannya ya. Iya. Ya, terima kasih Pak Atma. Terima kasih Pak Putra untuk hari ini. Jadi nanti kita akan ketemu lagi membahas tentang progres dalam kita akan melihat anak ini dalam hasil belajarnya ya. Iya. Oke. Baik Pak Putra, terima kasih Pak Putra sudah boleh. Sama-sama Pak Atma. Ya, selamat sore. Selamat sore. Oke, ya. Selamat sore Pak Putra. Ya, selamat sore Ibu Mariani. Sudah selesai ya melakukan coaching? Tadi ya sudah Bu, tadi sudah ketemu dengan Pak Atma. Ketika proses coaching tadi berlangsung, ya, bagaimana Pak Putra menilai sendiri ya performa yang dari kompetensi yang Bapak lakukan tadi? Ya, kalau saya tadi menilai mungkin masih nilainya sudah 7 lah gitu, karena tadi memberi kesempatan dia untuk menggali dan ternyata dia menemukan solusi-solusi yang baik untuk dia terapkan, terutama pada anak yang ingin yang dia inginnya dia bisa mandiri dalam belajar. Jadi seperti itu. Iya. Jawaban Pak Putra adalah 7 ya. Kalau Pak Putra sendiri melihat, maksudnya mengapa bisa menilai 7 seperti itu? Saya takut saja Ibu untuk menaikkan lagi karena karena saya tipe orang yang tidak bisa langsung menilai diri saya baik begitu Ibu. Iya, dalam artian seharusnya kita itu harus konsisten ya Pak. Iya. Konsisten dengan apa yang kita lakukan. Saya kira seperti itu Pak. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan yang saya lakukan tadi Pak ketika proses coaching berlangsung? Silakan Ibu. Iya. Oke, jadi Pak Putra tadi ketika melakukan coaching ya, yang saya amati, menurut saya Pak Putra itu sudah melakukan atau menjalankan kompetensi yang baik dalam proses coaching ya. Salah satunya tadi adalah mengajukan pertanyaan berbobot ya. Saya kira itu hal yang bagus ya untuk membuka pemikiran dari si coach ini untuk menemukan solusi sendiri ya. Saya kira Pak Putra tadi sudah melakukan hal itu dan itu sudah baik ya. Ya, puji Tuhan Bu. Iya. Melakukannya. Ketika saya mengamati ini, saya kira itu bagus ya, dan lebih baik lagi untuk dikembangkan ke depan. Ya, dan menurut menurut Pak Putra ya, diulang justru banyak masalah Pak Atma. Bagaimana pendapat Bapak ketika mendengarkan pengamatan yang saya lakukan tadi?
menurut saya senang. Pertama perasaan dulu ya, perasaan senang, dan pendapat saya itu saya menerimanya Ibu dengan baik, dan saya bersyukur bisa melakukannya. Menurut pandangan Ibu tadi saya bisa melakukannya, jadi saya bersyukur juga ya. Iya. Jadi itu Ibu, menurut saya. Ya, kira-kira Pak Putra setelah melakukan coaching tadi kan sudah ditemukan coaching sudah menemukan solusi ya. Menurut Pak Putra kira-kira rencana apa tindak lanjut selanjutnya yang akan Pak Putra lakukan? Oke, kalau untuk kompetensi saya sendiri yang akan saya lakukan itu, saya akan sering melakukan ini dengan rekan-rekan yang mungkin membutuhkan bantuan. Kemudian saya juga untuk bagi coach saya tadi, saya juga akan memantau ya. Jadi mungkin nanti ada juga saya akan melakukan coach refleksi dengan beliau yang sudah saya wawancarai tadi, dan melihat perkembangan, terutama tadi kerinduan beliau itu, dia itu boleh dalam proses pembelajaran ya, yang dia tekankan tadi, bisa aktif, bisa mandiri ya, jadi seperti itu. Jadi jadi kami nanti akan buat suatu penilaian. Ada refleksi ya Pak, ada refleksi ya, seperti itu. Ya, dari diskusi kita ini Pak, apa yang sudah terbayang yang Pak Putra akan lakukan untuk meningkatkan lagi ya performa di kompetensi ini? Ya, jadi mungkin saya akan melatih banyak-banyak membaca ya, terutama juga, dan mencari referensi-referensi, contoh-contoh. Mungkin saya akan menonton banyak bagaimana cara untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi seperti itu yang akan saya lakukan, Bu. Oke, ya. Sebenarnya Pak Putra dari percakapan kita ini ya, atau dari supervisi tadi ya, supervisi yang dilakukan tadi, kira-kira sebenarnya apa yang kita dapatkan dari sini? Ya, yang mungkin yang saya dapatkan itu, saya bisa merefleksikan diri saya sebagai coach. Saya bisa melihat kemampuan saya, jadi saya berterima kasih untuk waktu yang Ibu Mariani sediakan bagi saya, sehingga ya saya sangat bersyukur karena dengan bantuan Ibu Mariani saya bisa melihat kemampuan coaching saya, baik itu positif maupun negatif. Jadi saya mensyukuri bagian itu, Ibu. Oke, saya kira itu saja Pak yang saya akan tanyakan ya. Pasti ke depan kita akan lebih baik lagi ya. Tetap semangat Pak. Amin, puji Tuhan Ibu. Iya. Selamat sore Pak Putra. Selamat sore Bu Mariani. Terima kasih untuk hari ini. Oke.